Shalom, saya bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online CKI Mawar Syaron Semarang. Saya berdoa biarlah setiap dari kita semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam Tuhan walaupun kita sedang dalam masa physical distancing. Nah, hari ini kita akan belajar dan diingatkan kembali mengenai makna utama dari gereja dan bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita mengimani dan mempraktekkan firman Tuhan yang kita dapat terlebih dahulu sebelum kita membagikannya terhadap orang-orang terkasih. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah iman kita dibangun di atas ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau persiapkan hati kita mau menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari tunduk kepala sebentar, kita mau berdoa bersama-sama untuk menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kami. Biarlah hari ini Tuhan kami bisa menerima berkat yang datangnya dari Engkau. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kami Tuhan, kami mau letakkan itu di bawah kaki-Mu. Kami mau katakan Tuhan, kami siap dimenangkan oleh Engkau hari ini. Kami siap Engkau berikan Tuhan pemulihan, kami siap Engkau berikan jalan keluar untuk setiap masalah kami. Dan maka dari itu Tuhan, izinkan kami untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau terlebih dahulu pada hari ini. Terima kasih, biar segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang mengenal setiap kami, terlebih sebelum kami ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan ke akhirnya, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang perkasa, haleluya, amin. Kami mau katakan Tuhan, tiada Allah lain yang mengenal kami, tiada Allah lain yang dapat kami banggakan di dalam kehidupan kami Tuhan, selain Engkau Tuhan. Dan biarlah pujian ini Tuhan bisa mengantarkan kami, bisa membawa kami Tuhan untuk bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasar
Bapa, kami mengucap syukur setiap firman-Mu adalah kebenaran. Dan kami percaya tak terkecuali kesempatan ini, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya biarlah hati-Mu boleh disampaikan kepada setiap dari kami. Kami rindu Tuhan untuk berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar hati-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah kami menjadi umat-Mu, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat. Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam perlindungan dan dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan dorongan kepada kita untuk bersungguh-sungguh menjalin komunikasi kita dengan Tuhan. Seminggu yang lalu, saya menyelesaikan bacaan Alkitab saya selama setahun. Pada waktu saya menyelesaikan bacaan Alkitab saya, sempat terpikir di benak saya apa yang kemudian menjadi langkah berikutnya yang saya akan lakukan. Tentu di sisi pribadi ada sedikit kebanggaan karena tahun ini akhirnya berhasil juga untuk menyelesaikan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun menarik waktu saya sedang merenungkan apa yang kira-kira Tuhan ingin saya lakukan berikutnya, saya teringat akan sebuah ayat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Nah, saya ingin ajak kita semua, saudara semua, untuk kita pergi ke sana, untuk kita membukanya, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada saya, dan saya percaya firman Tuhan ini juga disampaikan untuk setiap dari kita. Mari kita buka sama-sama sekali lagi dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan kepada suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ada dua kata kerja yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah mendengarkan, dan yang kedua adalah memperhatikan. Di sini ayat ini dikatakan mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Yang kedua kata kerja yang dipakai adalah memperhatikan lebih baik daripada korban sembelihan. Saudara, kalau saya membaca konteks dari cerita ini, kalau kita semua membaca ceritanya dari 1 Samuel 15, maka kita tahu bahwa di sini Raja Saul diberikan tugas oleh Samuel untuk membinasakan bangsa Amalek. Namun kemudian yang terjadi adalah Saul betul mengalahkan bangsa Amalek, berperang, namun dia tidak menuntaskan tugas seperti yang Tuhan minta. Dia membawa barang jarahan kembali, dia membawa kambing domba kembali, dan bahkan dia membiarkan raja dari orang Amalek itu tetap hidup. Saudara, kalau sekilas saya baca, sepertinya yang Saul lakukan bukanlah satu pelanggaran yang berat. Pada waktu ditanya oleh Samuel, Saul berkata begini, "Loh, saya kan bawa pulang semuanya ini kambing domba, ini saya berikan untuk persembahan, untuk korban syukur." Saudara, tahukah bahwa mempersembahkan korban bakaran, syukur itu bukan sesuatu yang keliru. Itu adalah sesuatu yang baik, bukan? Setiap dari kita setuju bahwa mempersembahkan sesuatu adalah sesuatu yang mulia. Tapi menarik sekali, bahkan apa yang Saul lakukan saat itu, yang menurut kita saat ini, mungkin bukanlah perbuatan yang dosa, bukanlah perbuatan yang melanggar secara ekstrim, tapi Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Dikatakan bahwa di ayat 23,
Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Wow, satu statement yang berat sekali menurut saya. Saul secara kasat mata dia melakukan sesuatu yang tidak jelek. Dia hendak mempersembahkan korban untuk Tuhan. Tapi Tuhan tolak itu dan berkata bahwa mendengar lebih baik, memperhatikan lebih baik. Apa pesan firman Tuhan yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada setiap dari kita? Saya ingin katakan bahwa ketaatan itu lebih berharga daripada korban yang bisa kita berikan. Korban bakaran tidak bisa menggantikan ketaatan kita. Bahkan saya boleh katakan bahwa segala bentuk pelayanan apapun tidak bisa menggantikan ketaatan kita kepada Tuhan. Beberapa waktu ini saya menyelesaikan studi tentang Perjanjian Baru, dan di sana saya belajar banyak tentang sejarah gereja mula-mula. Selama saya belajar tentang Perjanjian Baru ini ada hal-hal yang menarik perhatian saya tentang keadaan gereja pada zaman itu. Sehingga sampai saya ini mengambil beberapa kesimpulan yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa gereja mula-mula seperti yang ditulis dalam Perjanjian Baru itu tidaklah sama dengan gereja yang ada di zaman sekarang. Jadi teman-teman, saudara-saudara, kalau Anda membayangkan begitu keluar kata gereja, apa yang muncul di dalam pikiran kita? Biasanya yang muncul pertama adalah ibadah, kebaktian, menyanyi lagu, gedung gereja, liturgi. Tetapi gereja awal ternyata mereka tidak mengenal hal-hal seperti itu. Mereka tidak menganggap hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang merupakan hal yang esensi atau hal yang utama. Itu hanyalah merupakan aksesoris. Gereja saat ini saya berani katakan bahwa sebagian besar dari gereja saat ini bukanlah definisi gereja yang Tuhan Yesus maksudkan di Perjanjian Baru. Bentuk yang kita lihat saat ini sudah sangat melenceng jauh daripada apa yang gereja mula-mula itu lakukan. Sampai saya mengambil satu kesimpulan, saya berharap bahwa kesimpulan saya ini keliru. Saya mengambil kesimpulan dari seluruh studi itu menyampaikan bahwa kalau saja gereja mula-mula itu bentuknya mirip atau sama dengan gereja zaman sekarang, dengan gereja yang kita kenal sekarang, saya berani jamin bahwa tidak ada satupun dari kita yang hari ini mendapatkan kasih karunia untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saya 100% percaya bahwa Injil tidak akan sampai ke generasi kita, tidak akan pernah nyampe ke negara kita, Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Seperti apa gereja awal yang didirikan oleh para rasul-rasul? Sejarah mengatakan bahwa gereja awal itu mereka berkembang begitu cepat. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa setiap hari jumlah mereka itu selalu ditambahkan. Selalu ditambahkan. Tahukah saudara bahwa pada zaman Rasul Paulus, gereja-gereja itu begitu mendominasi. Mereka masuk dengan penyebaran Injil yang begitu cepat. Ya, sangat kontras, sangat berbeda. Kalau saya baca dalam sejarah penginjilan dalam 50 tahun, 60 tahun terakhir di Indonesia, tahukah saudara bahwa statistik mengatakan bahwa kekristenan boleh dikatakan sama sekali tidak berkembang dalam 60 tahun terakhir di negara ini. Artinya jumlah persentase 60 tahun yang lalu itu sama dengan jumlah persentase
umat yang menyebut dirinya Kristen saat ini, hari ini. Sedangkan pada zaman dulu, gereja berkembang begitu cepat, begitu terengginas. Kata yang tepat adalah terengginas. Saudara, pada zaman-zaman itu, pada waktu Rasul Paulus mendirikan jemaat demi jemaat di kota-kota yang sekarang menjadi negara Turki, negara modern Turki, dikatakan beberapa kota besar yang dia dirikan di Korintus, di Filipi, di Efesus, gereja berkembang sebegitu rupa. Gereja-gereja itu menjadi bagian besar dari populasi kota tersebut. Pada waktu sebuah kota besar mungkin pada saat itu berpopulasi kurang lebih sekitar 200 sampai 300 ribu orang pada zaman itu. Tahukah bahwa jumlah persentase jemaat itu bisa mencapai puluhan ribu. Bahkan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pada saat Rasul Paulus ada di Roma selama beberapa tahun, tahukah saudara bahwa Roma itu sedang mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Pada saat Rasul Paulus itu diadili di hadapan kaisar, sejarah Alkitab mencatat bahwa sebagian besar dari keluarga dari kaisar sendiri mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bayangkan hanya dalam waktu beberapa tahun, kekristenan itu begitu terengginas, begitu menjalar, begitu luar biasa. Fakta tidak bisa kita abaikan bahwa gereja bukan hanya menjamah orang-orang kalangan bawah, orang kalangan menengah, tapi juga menjangkau orang-orang yang sangat punya posisi, sangat punya influence pada zaman itu. Jadi gereja begitu luar biasa. Bahkan dikatakan sejarah gereja berkata, kalau saja sejarah gereja mula-mula itu terus konsisten selama 500 tahun, maka amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 sudah digenapi. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Injil sudah sampai ke seluruh telinga. Itu terjadi hanya dalam waktu kurun 500 tahun. Tapi pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi setelah tahun ke-300 dan tahun ke-400? Mengapa kemudian gereja melambat? Mengapa kemudian pertumbuhan jemaat Tuhan itu menjadi sesuatu yang stagnan? Saya ingin pagi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa ada dua faktor menurut saya, dua faktor yang sangat amat penting yang terjadi pada zaman itu. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pada saat kita membayangkan gereja, jangan membayangkan gereja yang seperti kita lihat. Karena saya percaya ini bukan desain dari gereja yang Tuhan Yesus maksudkan. Beberapa waktu ini saya mempunyai kesempatan untuk sharing sama beberapa hamba Tuhan, anak-anak muda, salah satunya dengan Pastor Radit, dengan Pastor Kenny. Kita lagi berbicara mengenai dampak efek COVID pandemi seperti ini. Menarik sekali dari dua percakapan yang berbeda muncul kesimpulan yang sama, bahwa ini adalah masa pemurnian gereja. Artinya Tuhan sedang bekerja di belakang layar kita, sedang memurnikan gerejanya. Seorang nabi berkata, kembalikan gereja ke tanganku, supaya aku bisa menggunakannya untuk mengembalikan kepada dunia. Saudara, kita justru percaya di tengah masa-masa yang buat banyak orang sulit, Tuhan sedang memurnikan gerejanya, Tuhan sedang memurnikan jemaatnya. Mereka excited bahwa justru inilah kita mulai kembali ke gereja mula-mula. Apa yang kita anggap penting dulu sekarang kita sadari menjadi hal yang tidak penting. Mempunyai gedung gereja yang besar bukanlah hal yang esensi. Mempunyai kebaktian yang keren bukanlah hal yang esensi. Semuanya adalah aksesoris. Ada dua faktor menurut saya, mengapa gereja itu
begitu berbeda zaman sekarang dan daripada gereja yang Tuhan Yesus inginkan di awal sejarahnya. Saudara, padahal kalau kita membayangkan apa yang terjadi pada zaman gereja awal, gereja mula-mula, kita akan kaget bagaimana pada zaman dahulu gereja itu hidup di dalam keterbatasan yang sungguh luar biasa. Zaman sekarang, saudara, kita punya fasilitas yang lengkap. Kita punya Alkitab yang begitu komplit, setuju? Bahkan kita punya Alkitab dalam berbagai versi elektronik. Ada begitu banyak pilihan. Saat ini ada begitu banyak ketersediaan khotbah ataupun renungan rohani yang kita bisa dapatkan. Saudara, bayangkan pada zaman itu, boro-boro sebuah Alkitab, saudara. Alkitab itu hanya berbentuk tulisan-tulisan surat-surat yang diedarkan. Pada zaman itu tidak ada praise and worship album seperti yang kita kenal sekarang. Mereka dari rumah ke rumah dengan fasilitas yang sangat amat minim. Sangat amat minim. Tanpa adanya segala materi yang kita punya. Hari ini saudara, kalau Anda ingin mendengarkan khotbah, Anda bisa cari di YouTube. Anda bisa mencari khotbah yang pengajaran, khotbah yang lucu, khotbah yang seru. Anda bisa mendapatkan segala jenis khotbah dari berbagai pengkhotbah yang ada di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa asing yang lain. Tapi menariknya adalah mengapa di tengah keterbatasan seperti itu, gereja awal itu justru berkembang begitu terginas. Sedangkan kita zaman ini, sejarah membuktikan 60 tahun terakhir, tidak menunjukkan adanya pertumbuhan secara yang berarti, kecuali pertumbuhan secara kelahiran maupun melalui pernikahan. Apa yang menjadi kunci? Apa yang menjadi dua faktor kunci? Ini yang saya ingin bagikan. Yang pertama, saudara, saya percaya bahwa perbedaan terbesar antara definisi gereja zaman dulu dan zaman sekarang adalah dari kata ini, All Saints Movement. Saudara harus tahu bahwa gereja pada zaman dahulu itu dikenal dengan yang namanya All Saints Movement. Artinya gereja semua orang kudus. Gereja bukanlah milik beberapa orang saja. Tuhan Yesus tidak pernah merencanakan sebuah gereja di mana para pelayan atau rohaniawan adalah menjadi orang-orang yang hanya mengabarkan Injil. Tetapi gereja itu didesain dari sejak awal bahwa semua anggota itu menjadi bagian dari kegerakan. Ya, kita mengenal bahwa Tuhan Yesus memberikan 5 jawatan yang diberikan kepada orang-orang percaya untuk memperlengkapi orang-orang percaya. Ada jawaban rasul, ada jawatan nabi, ada jawatan penginjil, ada jawatan pengajar, dan ada jawatan pengajar. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa kelima jawatan itu tugasnya bukanlah untuk melakukan pelayanan, tetapi untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Artinya memang gereja itu tidak didesain untuk 1-2 orang bekerja. Tidak didesain untuk 1-2 rohaniawan yang pergi melakukan pelayanan. Tetapi kita harus sadar bahwa semua dari kita adalah gereja. Artinya setiap dari kita harus menjadi bagian dari kegerakan itu. Sama seperti kalau diumpamakan dengan jari kita. Bisakah saudara bayangkan kalau kita kehilangan salah satu dari jari kita? Contoh, kalau kita kehilangan ibu jari kita, jempol kita melakukan apa saja dengan 4 jari akan menjadi tidak maksimal. Kita akan bahkan kesulitan untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya sederhana. Bisa bayangkan apa yang terjadi kalau kita kehilangan lebih dari 1 jari. Nah, itulah mengapa begitu penting untuk kita mengerti bahwa gereja adalah All Saints Movement, adalah kegerakan segenap orang-orang kudus, bukan segelintir orang. Saudara tahukah bahwa Stefanus, seorang martir di zaman Kisah Para Rasul, dia bukanlah seorang pengkhotbah, dia bukanlah seorang rohaniawan, dia adalah salah satu dari 7 yang dipilih untuk melakukan pelayanan diakonia.
Tafsiran pada zaman itu katakan bahwa Stefanus mungkin adalah salah satu orang yang bekerja setiap hari sebagai orang sekuler zaman sekarang. Dia pelayanan untuk membagikan makanan, kebutuhan para janda-janda. Tapi pada waktu Stefanus diadili oleh pengadilan agama pada zaman itu, orang-orang tidak bisa membantah bahwa ada Tuhan, roh Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Stefanus. Bahkan sampai mereka melihat bahwa wajah Stefanus itu kemudian berubah bersinar menjadi seperti malaikat. Saudara bayangkan bahwa ini Stefanus, ini bukanlah salah satu dari rasul-rasul, bukan juga salah satu dari rohaniawan, dia adalah orang biasa. Saat seluruh gereja, seluruh tubuh Kristus bekerja, itulah yang disebut dengan All Saints Movement. Pada semua anggota bergerak, semuanya aktif, disitulah kegerakan terjadi. Hal kedua yang saya percaya sangat membedakan kita dan gereja mula-mula adalah pada zaman itu, sekali lagi saya katakan bahwa literatur atau renungan rohani sangatlah sedikit, sangatlah minim. Tapi kenapa kobaran api Roh Kudus itu begitu luar biasa? Ini yang saya percaya yang berbeda. Pada zaman itu, pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mereka punya hanya satu kesimpulan, bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka renungkan, harus mereka lakukan. Zaman sekarang, saudara, ada begitu banyak firman Tuhan, renungan yang tersedia bagi kita. Tapi pertanyaannya untuk kita sekalian pada siang hari ini, apakah kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita sekedar hanya menjadi pendengar? Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Pelaku firman. Jadi pada zaman itu, yang pertama, sekali lagi, perbedaan mendasar adalah gereja adalah semua orang. Yang kedua adalah fokus dari firman Tuhan adalah bukan untuk didengar. Fokus dari firman Tuhan adalah untuk dilakukan. Saya ingin ajak kita untuk membuka dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-18, ada sebuah firman Tuhan yang begitu menarik, yang perlu kita renungkan dan perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Yakobus berkata, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dengan kata lain, kita nggak bisa bilang bahwa kita ini beriman, kita ini percaya kepada Tuhan, kalau itu tidak nyata di dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Tidak cukup untuk kita ini hanya percaya saja, tetapi Yakobus berkata bahwa kita harus membuktikannya dalam perbuatan-perbuatan kita. Saya ingin ajak kita untuk membuka satu ayat lagi, saudara. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Ini lebih ekstrim, saudara. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Berapa banyak dari saudara-saudara yang pernah ditipu orang? Ya, saya percaya setiap dari kita pernah ditipu orang. Ya, apalagi kalau kita ngomongin zaman sekarang, di tengah kesulitan ekonomi yang luar biasa, justru yang terjadi adalah penipuan terjadi di mana-mana. Betul? Sangat marak terjadi di mana-mana. Saudara, berapa banyak dari saudara yang senang untuk ditipu? Saya percaya tidak ada seorang pun yang suka ditipu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ada sesuatu yang lebih fatal lagi. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menipu dirimu sendiri.
Artinya saat kita tidak melakukan firman Tuhan, kebenaran ini berkata, mengingatkan kita bahwa kita sebetulnya sedang menipu diri kita sendiri. Saya berharap setiap dari kita tidak hanya puas untuk hanya mendengar firman sebelum kita melakukan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Sekarang renungan dan khotbah firman Tuhan begitu gampang ditemukan. Amin. Hampir di setiap grup WhatsApp, bahkan kalau Anda lihat begitu Anda masuk dalam sebuah komunitas, ada begitu banyak renungan, video, khotbah-khotbah yang dibagikan. Pertanyaannya adalah dengan begitu banyaknya khotbah dan video yang dibagikan, berapa persentase khotbah yang sudah dijalankan? Saya percaya untuk sebuah firman Tuhan menjadi aktif dalam kehidupan kita, minggu lalu kita belajar bagaimana mengaktifkan iman, ada 3 langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah belajar, sama-sama katakan belajar. Yang kedua adalah melakukan atau kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga barulah kita bagikan atau kita sharingkan. Menarik kalau kita lihat fenomena zaman sekarang, saudara. Ketiga langkah ini seringkali tidak dilakukan secara maksimal, secara utuh. Banyak dari kita suka belajar, banyak dari kita senang mendengar firman Tuhan. Saya tidak melarang kita untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi kemudian kita tidak melakukan dan tidak mempraktikkan, tidak melakukan langkah kedua. Dan kemudian kita masuk ke langkah ketiga, yaitu kita membagikan. Ada begitu banyak teman-teman, saudara, seringkali kita lupa, begitu kita menerima firman Tuhan yang menurut kita bagus, menurut kita sangat cocok, kita langsung sharingkan kepada orang lain. Ya begitu kita terima, langsung kita bagikan. Wah bagus nih khotbahnya, wah bagus nih renungannya, langsung kita bagikan ke orang lain. Saudara, kita lupa bahwa firman Tuhan harus kita terima dulu, harus kita lakukan dulu, kita praktekkan dulu, baru kita bagikan. Ya lebih parah lagi, bahkan sekarang belum belajar, belum merenungkan, belum melakukan, langsung dibagikan. Langsung dibagikan. Nah saudara, firman Tuhan ingin mengajak kepada kita untuk memperhatikan ini. Iman kita sekali lagi dibangun bukan di atas pengetahuan firman kita, tapi iman kita dibangun atas ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Saudara masih ingat minggu lalu dikatakan bahwa ketaatan itu adalah salah satu indikator bahwa iman itu kita aktif. Pada saat kita melakukan firman Tuhan, yang terjadi adalah ibarat sebuah tanaman, akar itu mulai masuk ke tanah lebih dalam. Saat kita tidak mempraktikkan firman, itu sama seperti tanaman yang tidak memiliki akar, yang tidak membiarkan akarnya masuk ke dalam. Begitu ada tekanan, begitu ada pencobaan, semuanya gugur, semuanya langsung berantakan. Saya ingin bagikan apa yang Yohanes 14 ayat 15 katakan. Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14:15 berkata begini, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Menarik di sini dikatakan bukan mempelajari perintahnya, bukan membagikan perintahnya, tetapi menuruti perintahnya. Saya percaya pada waktu kita belajar merenungkan firman Tuhan, bahkan hari ini pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, tanyalah pada Roh Kudus, apa satu hal dari firman Tuhan hari ini yang saya dapatkan, atau apa firman Tuhan dari beberapa ayat yang saya baca hari ini, satu aja tindakan action plan apa yang harus segera saya kerjakan. Saudara, pada zaman dulu sekali lagi, orang-orang percaya mereka tidak punya fasilitas seperti kita sekarang. Mereka enggak punya surat-surat ini secara komplit,
nggak punya konkordansi, nggak punya terjemahan. Tetapi yang mereka lakukan adalah setiap kali mereka menerima, mereka kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, saya percaya di tengah kesulitan, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, Tuhan ingin kita anak-anaknya untuk bersinar. Bahkan di saat orang lain mengalami kesulitan yang besar, Tuhan ingin supaya terang kita itu justru semakin bercahaya, semakin terang. Anda berkata, Pak, bagaimana mungkin? Sangat mungkin kalau Anda dan saya mempersilahkan firman Tuhan itu bekerja. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Berbahagia hanya diberikan kepada orang yang melakukan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita, mari kita jadi terang. Mari kita hadir di dalam keseharian kita, di dalam tempat pekerjaan kita, menjadi wujud nyata firman Tuhan, supaya orang lain tidak perlu mencari, membuka di dalam Alkitab, tapi melihat kehidupan kita, dia bisa melihat adanya terang yang bercahaya. Saudara, di dalam Efesus 2 ayat 10, mari kita buka ayat terakhir kita, Efesus 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan dengan jelas berkata, sebab karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Izinkan saya menyampaikan firman Tuhan ini. Kita ini buatan Allah, saudara. Tidak ada satu orang pun dari kita yang diciptakan untuk menjadi pecundang. Tidak ada satu pun dari kita yang diciptakan untuk kalah dengan situasi yang ada. Karena kita ini adalah buatan Allah sendiri. Bukan buatan orang-orang di sekitar kita. Bukan buatan bahkan orang tua secara jasmani kita. Tetapi kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti tidak ada pekerjaan baik yang kita bisa lakukan di luar dari Kristus Yesus. Dan sini lebih lanjut dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara tahukah bahwa sesuatu yang dipersiapkan itu adalah sesuatu yang sangat spesial. Pada saat kita mempersiapkan sebuah pesta, pernikahan, saya percaya semakin luar biasa persiapannya, biasanya juga akan berarti kita mempunyai pesta yang luar biasa. Setiap dari kita itu bukan baru hari ini ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Tapi dikatakan bahwa kita ini sudah dipersiapkan sebelumnya, saudara. Apa sih artinya perbuatan baik, saudara? Banyak dari kita sangat sering mendengar kata baik. Oh, orang itu baik, Pak. Orang itu baik. Baik artinya apa? Saya percaya baik ini mengandung dua arti. Yang pertama begini, baik ini mengandung arti moralitas. Orang-orang yang berkarakter baik, orang-orang yang bisa dipercaya, itu kata baik yang pertama. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang generous, orang-orang yang murah hati, itu kata baik yang pertama. Tapi arti kata baik yang kedua adalah, saya percaya adalah bicara mengenai kualitas. Saudara tahukah bahwa setiap dari kita itu tidak, sekali lagi, tidak pernah diciptakan untuk jadi orang-orang yang average, orang-orang yang mediocre, saudara. Kita diciptakan untuk perbuatan baik. Pertanyaan sekarang, apakah kita sudah mengaplikasikan firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari? Pada saat kita belajar, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dalam studi kita? Pada saat kita bekerja di dalam perusahaan kita, pertanyaan sederhana. Pada saat bos kita memikirkan karyawan terfavorit, apakah kita masuk dalam kategori itu? Apakah pada waktu kita bicara mengenai usaha, kita menjadi wirausaha, apakah kita sudah menjadi wirausaha yang terbaik di industri kita? Karena sekali lagi, baik itu bukan hanya sekedar baik secara karakter,
Tapi saya percaya baik itu juga mempunyai arti kualitas. Bagi kita yang bekerja sendiri, apakah dengan kesulitan yang ada ini justru membuat kita malas atau ogah-ogahan? Ya, apakah kita bangunnya justru bangun jam 10, jam 11 siang? Ataukah kita sebagai pimpinan justru memberikan teladan pada saat orang-orang kehilangan harapan? Kita memiliki pengharapan, kita memberikan contoh terlebih dahulu untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk punya pengharapan di dalam kehidupan kita. Saya percaya itu adalah kata baik yang dimaksud oleh firman Tuhan. Baik sekali lagi bukan hanya bicara orangnya baik, moralitas baik, tapi bicara baik, kata baik yang artinya excellent. Kita dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan kalimat terakhir berkata, Dia mau, artinya kerinduan Tuhan, supaya kita menghidupi perbuatan baik kita. Supaya kita menghidupi segala pekerjaan baik yang Tuhan sudah desain dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya hari ini kita tidak puas hanya bermain gereja. Ya, saya percaya bahwa saat-saat ini adalah waktu di mana Tuhan sedang memurnikan gerejanya begitu rupa. Pagi hari ini saya berdoa supaya kita menangkap pesan firman Tuhan, hati Tuhan untuk setiap dari kita. Dia mau untuk kita ada, untuk memberikan pengharapan di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap. Di tempat pekerjaan kita, apakah bos kita bisa melihat kita sebagai orang yang bisa diandalkan? Sebagai atasan, apakah kita bisa menjadi orang yang karyawan kita bisa berkata, dia memimpin bukan karena otoritas, tapi dia memimpin karena adanya contoh, adanya teladan dalam kehidupannya. Saya berdoa biarlah firman Tuhan bukan hanya sekedar kita dengar, tapi boleh kita lakukan. Dan pada saat kita lakukan, saya percaya pada saat kita membagikannya dalam kehidupan orang lain, ada sebuah dampak yang luar biasa. Tadi saya katakan bahwa gereja yang sesungguhnya adalah kegerakan semua orang-orang kudus. Ini tidak berarti bahwa Anda harus semua habis ini harus menjadi full timer atau Anda masuk dalam lingkup pelayanan, meninggalkan dunia sekuler. Tapi saya percaya sungguh bahwa pada saat gereja Tuhan begitu aktif di luar sana, di luar 4 dinding gereja, seperti yang terjadi sekarang sebetulnya, dunia akan lihat ada perbedaan yang sangat mendasar antara orang-orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya berdoa supaya pesan ini, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, boleh kita terima. Dan saya berdoa, mari kita cerna, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Engkau sudah mengurapi setiap dari kami untuk mendengar. Roh Kudus, ajari kami Tuhan, untuk kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dari firman hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mulai berbicara kepada setiap dari kami. Ada satu take away point, ada satu pesan, ada satu hal sederhana, apa yang sedang Engkau ingin kami lakukan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan terbit dalam kehidupan kami. Biarlah terang Tuhan boleh bercahaya, supaya gereja Tuhan boleh dimurnikan, boleh dikembalikan ke dalam bentuk asalnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan semua orang yang melihat kehidupan kami boleh mengakui bahwa Engkau sungguh hidup dan berkuasa dalam kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita, mari kita terima berkat dari Tuhan. Mari fokuskan hati kita untuk menerima yang terbaik dari surga. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dan kuasa Roh Kudus boleh memimpin kehidupan kita,
supaya kita boleh menjadi saksinya, supaya kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kita boleh menjadi pelaku firman, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita, di dalam sekolah kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam lingkungan sosial kita. Biarlah nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan melalui kehidupan setiap dari kita, orang-orang kudusnya. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku.